di dalam Tuhan. Kami percaya, kami berjalan dengan Tuhan. Kami menjadi sukses, kami menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan, biarlah pujian kami menyenangkan hati-Mu, dan Engkau dipermuliakan dalam setiap pujian kami. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, Roh Kudus yang menuntun kami dalam segala kebenaran, sehingga kebenaran itu memerdekakan, menyembuhkan hidup kami, melepaskan ikatan dosa dari hidup kami, sehingga kami orang yang berbahagia di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah waktu yang terbaik untuk kami bersama-sama dengan Tuhan. Kami buka hati kami buka pikiran kami hanya untuk firman. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Semua yang diberkati Tuhan mengatakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan yang luar biasa. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Salam. Salam. Salam bapak-bapak. Ini ibu-ibu semua. Tidak ada suara bapak-bapak. Salam ibu-ibu. Puji nama Tuhan. Terima kasih Pak Alex, sesi ketiga. Masih kuat Pak Alex. Suara saya masih semangat. Sebenarnya nggak usah pakai mic, tapi ya nggak apa-apa pakai mic aja. Karena orang Batak itu suaranya seperti bom. Baik, yang menjadi tema kita pada kesempatan ini saat ini yaitu keluarga yang berbahagia. Kalau saya lihat dari depan sini, ini adalah jemaat atau hamba Tuhan atau pelayan yang berada di tengah-tengah keluarga. Kita tidak ada di sini, saya percaya, yang tidak pernah dilahirkan atau tidak punya keluarga. Bahkan kita pernah mungkin mengatakan, saya ini sebatang kara. Sebatang kara apapun, tetap kita dilahirkan dari seorang ibu dan memiliki seorang bapak. Saya percaya kebahagiaan menjadi impian semua orang. Ada banyak orang mengimpikan supaya bahagia dengan mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Ada orang berharap mengejar kesuksesan supaya tujuannya menjadi bahagia. Nah, sesuai dengan tema kita, keluarga yang berbahagia. Karena kita semua di sini keluarga dari keluarga. Saya mau menyampaikan seperti apa orang yang berbahagia. Kalau saya lihat dari sini sih udah ada tanda-tanda kebahagiaan di wajah saudara. Tapi saudara jangan senang dulu, masih tanda-tanda, belum kenyataan. Nah, saya berharap setelah mendengarkan firman Tuhan ini, yang awalnya hanya tanda-tanda kebahagiaan, saya berharap dan berdoa supaya menjadi kenyataan. Dan saya percaya setiap orang yang berbahagia itulah yang bisa menjadi berkat. Nah, kita baca dulu firman Tuhan yang menjadi landasan renungan kita. Saya ambil dalam Mazmur 128 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya baca buat saudara sekalian, saudara tinggal tenang saja. Kayak ibu yang jaket itu, yang putih itu, lipat tangan seperti raja. Dan memang nggak usah saudara ketawa, kita anak raja. Jadi lipat tangan, tenang, dengarkan, renungkan, supaya nanti tema ini bisa masuk ke otak, muncrat di mulut. Firman Tuhan, Mazmur 128 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Nyanyian ziarah, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau
dan baiklah keadaanmu. Ayat yang ketiga, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Ayat selanjutnya, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Mazmur Daud. Daud sebenarnya adalah orang yang najis dan orang yang gagal. Tapi karena dalam kegagalan, keberdosaan Daud, dia berubah, sadar, menjadi seorang Daud yang takut akan Tuhan, sehingga dia menuliskan Mazmur ini. Apa menjadi impact daripada takut daripada Tuhan? Walaupun dosa begitu keji, begitu marah, begitu memalukan, tapi karena Daud begitu berubah menjadi takut akan Tuhan, Tuhan memulihkan hidup Daud menjadi seorang tokoh Alkitab yang tercatat membuat sejarah pertobatan besar-besaran. Saudara, kalau hitung-hitung, dosa Daud lebih keji dari dosa saya. Karena kenapa? Fakta membuktikan Daud itu senang sama istri orang. Dia pergi ke atas rumah, suatu rumah, lihat istri orang sedang shower. Bahasa Jawanya itu shower ya, sedang mandi. Raja ya, ada aja kurang kerjaan ya. Dan kejinya lagi, suruh Uria, suaminya, saudara, diperintahkan paling berperan, paling barisan terdepan. Supaya apa? Bukan hanya mati, cepat mati. Nah, beliau menuliskan ini, saudara. Kalau pertobatan Daud kita pelajari, itu luar biasa. Seorang raja menghilangkan kerajaannya, menghilangkan kehebatannya, pribadinya, dan bercampur dengan debu. Dan hanya dia tertuju kepada Tuhan. Dan dituliskanlah Mazmur ini, Mazmur 128 ayat 1. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Saudara, kalau Senin, Selasa, sampai Minggu kita hitung, tiap satu hari mewakili 10 tahun. Jangan lihat saya terus kayak bingung aja, memang matematika susah. Satu hari itu mewakili 10 tahun. Kalau kita paralelkan ke umur kita, nggak usah dulu ke umur saudara, nanti saudara ketakutan, saya aja. Umur saya sekarang 58. Berarti kalau satu hari, kalau satu minggu umur kita 70 tahun, dicatat Alkitab. Umur manusia itu 70 tahun. Lebih dari situ dia dikatakan bonuslah, dan juga dibaliknya penyakit dan lain sebagainya itu yang datang. Makanya kalau ada ulang tahun, saya sudah stop menyanyikan panjang umurnya, panjang umurnya. Enggak lagi. Yang saya nyanyikan sehat umurnya, sehat umurnya. Karena kenapa? Waktu kita sehat dipanggil Tuhan lebih enak. Satu, tidak merepoti orang lain. Daripada kita panjang umurnya 30 tahun sakit-sakitan, merepotkan. 30 tahun disuapi, 30 tahun kalau baby sih dimandiin lucu. Tapi kalau pas saya ini dimandiin 30 tahun, siapa yang bisa? Kalau anak kecil keluar, ma aku mau mandi nggak pakai baju, aku mau mandi, nggak apa-apa, lucu. Tapi coba suaminya, ma aku mau mandi, ada tamu aku mau mandi,
lucu enggak? Kalau satu hari itu 10 tahun, berarti ada nggak yang bisa menghitung saya? Umur saya sekarang di hari apa? Nggak usah saya bantu aja, hari Sabtu. Ya, Sabtu betul. Hari Sabtu lah saya sekarang. Berarti umur saya tinggal sehari lagi, hari apa? Hari Minggu. Kalau saya tidak bahagia, akulah orang yang paling malang. Makanya hidup kita begitu singkat. Tuhan merancang kita untuk berbahagia. Yang saya menggiring saudara untuk memahami, menikmati hidup ini, bahwa hidup ini begitu enak, begitu luar biasa kalau kita berjalan dengan Tuhan. Ini kemuliaan bagi Tuhan yang luar biasa. Berjalan dengan Tuhan. Nah, saudaraku-saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa kata bahagia yang bersinonim. Ada 26, saudara. Nanti kalau saya baca semua, ini sangat panjang. 26. Ada di sini sukacita, ada gembira. Jadi ada bagian-bagian yang sama dengan bahagia itu banyak. Kalau kita memang memerangkan ini, kalau kita pas memerangkan kebahagiaan ini, sebenarnya tidak ada lagi ketawa, tidak ada lagi girang, tidak ada lagi senang, tidak, yang ada adalah nangis. Jadi kebahagiaan yang paling dimensi yang paling dalam hanya bahasa air mata. Kalau kita ingat Tuhan itu begitu baik, makasih Tuhan. Kadang kita menangis, tidak tahu malu, tidak sadar ada tetangga, kenapa ini nangis? Apa menderita ya? Tapi kita sedang menikmati Tuhan. Makasih Tuhan. Pujian penyembahan tadi, saya gak malu juga sama Pak Alek. Air mata saya datang, saya ambil tisu, saya sebelum makin banyak. Tuhan selalu menolong. Kalau kita menyadari bahwa kita berbahagia di dalam Tuhan, kita menyadari detik-detik, tiap detik Tuhan menolong kita. Sebenarnya tiap hari kita bersyukur, bersyukurlah senantiasa. Tidak ada lagi kata-kata yang lain dari mulut kita, apalagi mengatai orang lain. Karena banyak manusia ini rajin mengatai orang lain. Biasanya rajin pangkal pandai. Ini rajin mengomongi orang lain. Bahkan kita masih terfokus orang lain, fokus kepada tetangga. Perhatian kita ditarik oleh tetangga. Sering saya mengatakan, tetangga yang beli kulkas, kita kedinginan di rumah. Tetangga yang beli mobil, kita yang gusar, padahal bukan kita yang bayar kreditnya. Nah, saya mau sampaikan kepada saudara, apa itu makna bahagia di dalam Tuhan. Supaya saudara, sudah bagus sih, sudah terpancar sukacita saya lihat dari sini, dari wajah saudara. Saya sampaikan ini supaya makin bersinar. Jadi setiap orang yang bertemu saudara, orang itu diberkati. Karena kenapa? Karena wajah saudara bersinar, terang benderang, menjadi wajah yang memberkati, bukan wajah yang bikin pahit. Begitu kita datang ke kumpulan orang-orang itu menjadi pahit, bukan memberkati. Tapi saya berharap waktu kita kumpul, waktu kita berkomuni, waktu kita bersekutu, orang diberkati. Karena wajah kita yang bersinar, penuh kebahagiaan. Saudaraku-saudara yang dikasihi Tuhan, hanya 2 orang di dunia ini yang tidak masalah, tidak ada lagi masalah. Jadi kalau saudara mengatakan, Pak Pendeta saya ada masalah, itu normal. 2 orang itu siapa yang tidak ada masalah? Ada yang tahu? Hah? Otak gila.
Oke, nggak apa-apa, kita berbeda nggak apa-apa. Berbeda-beda tapi beragam-ragam. Hanya dua, itu yang saya baca ya. Yang pertama, orang yang mati tidak ada masalah. Kalaupun kita mengatakan itu masalah, itu derita kita. Yang mati itu tidak akan ada masalah lagi. Tidak ada yang mati setelah 3 hari. Setelah 3 hari dia bilang begini, minta bubur ayam. Gak ada. Dia diam terus. Tidak ada orang mati. Begitu hari Minggu, saya ikut dong ke gereja. Gak ada. Yang kedua, orang gila. Orang gila tidak ada masalah. Yang bermasalah kita. Nah, orang lain yang gila, kita yang bermasalah. Itulah yang saya pelajari. Berarti saudara, saya pernah dengan pendeta Berti ke tempat orang gila. Kita kasih sembako pada masa itu. Dan dengan beliau ini Pak Berti, saya juga pernah ke penjara, melayani penjara wanita. Memang penjara wanita, semua wanita. Dan ternyata di sana cantik-cantik. Pendeta masih tahu yang cantik ya? Ya iya, masih manusia. Saya waktu di penjara wanita itu, begitu kami masuk, semua tundukkan kepala. Tidak berani lihat kami. Prediksi saya dalam hati mereka berkata begini, Tuhan, kami ini pendosa, tapi pendeta ini kurus, terhormat, sehingga dia tidak berani melihat. Begitu saya diminta, Salom, saya bilang berapa kali Salom, mereka tunduk kepala. Tidak ada yang mengatakan Salom dengan mata yang terbuka. Tapi saya lanjutkan, saudara, sebenarnya saudara dengan saya sama. Saudaralah yang ketahuan kejahatannya ditangkap polisi. Sayalah penjahat yang tidak ketahuan kejahatannya sehingga tidak ditangkap polisi. Saking lama dalam kejahatan, saya ditangkap oleh Tuhan. Baru mereka angkat wajah. Haleluya. Saudara, sampai di tempat orang gila, saudara, kaget saya, ternyata ada orang gila yang hafal Yohanes 3 ayat 16. Dan Ibu Vera yang membina orang gila itu mengatakan, bukan hanya itu Pak, masih ada ayat yang lain. Saudara, kalau saya tanya di sini secara acak, ada yang nggak hafal betul itu Yohanes 3 ayat 16? Tapi tidak usah. Saudara, pertanyaannya, sudahkah kita bahagia? Sudahkah kita bahagia yang kita sebut kita ikut Tuhan? Disebut bahagia adalah apabila kita mampu melakukan kehendak Allah. Itu kebahagiaan. Dan kita juga belajar dan memahami apa itu kebahagiaan, apa itu kesenangan, supaya kita jangan rancu kemana-mana. Banyak orang hidup untuk hanya senang-senang. Nah, kalau kita pelajari dari kata etimologinya, dari kata asal usulnya, kata bahagia itu dengan senang itu berbeda. Bahagia itu, senang itu bagian daripada bahagia, tapi senang itu bukan bahagia. Paham ya? Apabila pendeta begini, saya berharap sudah paham. Sama dengan begini, ban mobil bukan mobil.
Ban mobil bukan mobil. Jadi waktu saudara punya hanya bannya, jangan bilang, Pak Japanen saya udah punya mobil. Belum, itu hanya bannya. Itu yang kata senang. Jadi kalau saudara senang, jangan saudara bilang, Pak Japanen saya udah bahagia. Belum, karena itu sih bahagia. Lah kalau kita senang itu, kalau misalnya Pak Alek kasih saya emas 5 kilogram, saya itu senang. Tapi nggak ada yang mengaminkan ya. Amin dong. Saya itu senang. Tapi begitu saya terima itu yang 5 kilo, itu seiring waktu, seminggu, 2 minggu, hilang senangnya. Tapi bahagia yang dimaksud Daud itu senantiasa. Karena itu dari Tuhan. Jadi disebut berbahagia adalah apabila kita mampu melakukan kehendak Allah, yang bahasa lain makarios. Jadi orang yang berbahagia itu hanya melakukan kehendak Tuhan. Tidak akan kita melakukan kehendak yang lain. Dan kehendak kita pun sudah tidak ada. Yang ada hanya kehendak Tuhan. Yang kita sebut dalam pujian kita hanya menyenangkan Tuhan. Ada pujian kita, menyenangkanmu. Pemusik temanin saya di sini, jangan biarkan aku sendiri. Menyenangkanmu, senangkan hanya kerinduanmu. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanmu. Orang yang berbahagia itu hanya merindukan, menyenangkan hati Tuhan. Dalam 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 7 dikatakan, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Saudara, sering kita memusatkan kesenangan, kebahagiaan kepada materi. Ada dosen saya dulu sudah agak tua, mungkin sering kali hilang ingatan. Mungkin udah hampir dengan saya sekarang, menuju sama dengan dia. Sudah lupa-lupa. Dia bilang waktu di kelas, apa itu kita menyanyi dulu, datang kosong, pulang kosong. Saya bilang sama dosen saya, belum ada pujian yang mengatakan datang kosong, pulang kosong. Ternyata ku tak membawa. Ku tak membawa apapun juga. Sudah tahan dulu. Tidak bawa apa-apa, berarti kita hanya tertuju kepada Tuhan. Jangan bangga punya apa-apa, tapi banggalah hanya punya Tuhan. Saya dulu baru beli motor Yamaha Alfa 2R warna hitam. Seumur-umur baru itu yang terbesar dalam hidup saya. Itu motor saudara, malam-malam saya selimuti. Karena saya senang. Setelah seminggu, 2 minggu, 2 bulan, keluarlah RX King. Yamaha RX King lebih gagah. Saya lihatlah motor bebek saya sudah makin kecil. Dan ternyata waktu dan akan luntur dan hilang. Dan waktu itu saya bilang, Tuhan terima kasih, hanya Yamaha bebek ini Alfa 2R sudah cukup untuk saya. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya.
Tapi 2 bulan kemudian karena RX King keluar, hilang rasa bersyukur saya. Saya tinggalkan Tuhan, saya mengejar RX King yang gagah perkasa itu. Karena bebek dengan RX King kalah kalau di jalanan. Jangan harta mengikat hati kita. Biarlah Tuhan yang mengikat hati kita. Karena saya percaya setiap orang, setiap suami yang diikat oleh Tuhan, pasti suami itu mampu menghadapi seorang istri walaupun bagaimanapun bentuknya. Amin. Puji Tuhan, masih ada yang amin. Seorang istri yang Tuhan mengikat hatinya pasti mampu menghadapi suami yang aneh-aneh itu. Lebih ramai, ibu berarti pergumulan lebih banyak. Saudara, kita membawa, kita tidak bawa apa-apa. Orang Papua bilang, datang kosong, pulang kosong. Ada 4 gaya hidup keluarga bahagia dan disebut yang mewarnai hidup orang yang berbahagia itu. Ada 4. Ada 4 ya, ingat ya. Nanti udah selesai khotbah, nggak tahu satu pun nggak tahu. Saya mau 4-4-nya harus tahu. Ini makanya saya tulis supaya saya jangan kemana-mana. Saya kan kalau orang berbicara kemana-mana akhirnya tidur semua. Waktu amin baru 1 yang amin. Saya semua jangan ada yang tidur. Ada 4. Yang pertama, seperti apa orang yang berbahagia? Apa tanda-tanda? Apa kehidupan seperti apa orang yang hidup? Kenapa dia bahagia? Yang pertama, takut sama Tuhan. Tidak ada jaminan kita berbahagia kalau kita takut sama Tuhan. Tapi jaminan kita berbahagia, orang yang berbahagia itu takut sama Tuhan, bukan takut sama polisi. Hanya takutnya sama Tuhan. Di ayat yang pertama dikatakan, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Berarti setiap orang itu ada kita. Jaminan kita berbahagia kalau kita takut sama Tuhan. Takut sama Tuhan itu seperti apa? Hidup kita terpusat hanya untuk Tuhan. Kalau naik motor, karena kita takut sama Tuhan, lengkapi helm, lengkapi SIM, lengkapi surat-surat. Bukan karena polisi yang kau lengkapi itu, tapi karena Tuhan. Kalau di lampu merah, jangan kita kayak maling. Begitu tidak ada polisi, kita langsung terobos. Itu bukan orang yang berbahagia. Itu orang pencuri, curi-curi lampu merah. Nah, yang pertama orang yang berbahagia itu adalah takut sama Tuhan. Orang yang takut sama Tuhan hanya berhadapan pada Tuhan. Hanya Tuhan yang menyertai dia. Berarti kalau suami takut sama Tuhan, pasti suami itu bahagia dan mampu menghadapi seorang istri. Saudara, dulu waktu saya lihat istri saya begitu lembut, nggak tahu saudara, waktu pacaran ada kasar langsung apa begitu, tapi istri saya, pengalaman saya, lembut kata-katanya, semua sikapnya juga lembut. Tapi begitu 3-5 tahun, saya nggak tahu, saya tanya Tuhan, Tuhan, dulu ini ciptaanmu ini begitu lembut, begitu perhatian. Tapi sekarang sudah 5 tahun, kenapa dia berbicara begitu lebat, begitu ramai? Bahkan saya bilang seperti radio tua, Tuhan. Radio yang sudah tua. Kalau radio yang tua, Tuhan,
Kalau radio keras suaranya dikecilin, justru makin keras suaranya. Padahal dulu ini saya temukan gadis yang begitu semampat, begitu lembut, begitu perhatian, begitu melindungi. Dan saya katakan cocoklah ini mendampingi saya. Tapi kenapa sekarang? Saya tanya itu Tuhan. Kita ngomong satu, dia ngomong 100. Bagaimana bisa satu pengertian? Tapi firman Tuhan berkata, itulah gurun pasir. Itulah gurun pasir seorang suami. Ikhlaskanlah diri berjalan menemani dia. Karena setelah saya belajar, kualitas saya sebenarnya tidak datang dari orang lain. Saya berkualitas karena istri saya itu banyak ngomong, alias every day 24 hours, every day 7 day a week, 365 hari setahun saya akan dengar dia. Dan ternyata kualitas saya sebagai seorang suami, sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, disitulah saya makin naik. Dulunya saya tidak sabar, saudara. Tapi setelah saya hidup dengan yang namanya si panjang rambut itu, baru saya sadari, begitu dia banyak bicara, banyak merepet-merepet, yang orang lain, yang suami orang lain stres, tapi bagi saya itu adalah vitamin. Dulunya saya stres, saudara, mendengarkan itu. Kadang-kadang ternyata kalau orang yang ngomong, kita tinggalin pun dia ngomong terus. Jadi awalnya, ya saya sebagai hamba Tuhan, manusia juga. Begitu kita di meja, dia udah mulai ngomong 1 jam, saudara, tidak tapi. Makanya sering saya mengatakan, Tuhan, itu engkolnya yang di sini yang dua, tapi enggak berkarya. Dua jam berikutnya, kita dari awal, ya, kan kita pendengar yang baik, ya, udah habis kata ya, sampai bahasa Batak turun juga, olo, turun juga bahasa Jawa, nge, habis juga. Tapi begitu dia selesai, ini sudah hampir 3 jam loh. Ya nggak enak, tapi makasih ya sudah didengari. Kau paling hebat deh. Iya hebat menderita. Suami yang takut akan Tuhan itu akan menyenangkan istrinya. Amin. Lah kok ibu yang amin, bapak yang amin. Menyenangkan istri itu anak orang. Kita tidak kenal, kita berbeda. Jangan berharap kita cocok. Tapi karena ada Tuhan yang tidak cocok sekalipun, karena Tuhan yang mengkreasi, karena Tuhanlah kita menikah. Jadi apapun masalahmu, hai suami, dan jangan datang ke orang, datanglah kepada Tuhan. Dan saya belajar, waktu si Hawa itu diciptakan, ternyata Adam tidur. Waktu dia tidur, kalau kita dulu pacaran, kita lihat baik-baik, dia panjang rambutnya apa gimana, dia putih apa gimana, tinggi apa gimana, dia punya lesung apa gimana, kita lihat. Tapi Adam, dia tidak lihat. Tiba-tiba ada Hawa di samping.
berarti Adam yang pertama lebih menderita dengan kita. Berarti kalau ada masalah, hanya datang kepada Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan bukan berarti tidak ada masalah dengan istri. Ada masalah. Bukan hanya ada, bahkan tiap hari. Kalau saya jelaskan saudara, hanya pilih restoran sambal hijau apa sambal merah, itu bisa masalah. Hanya menetapkan jalan yang mana yang kita harus lalui. Dirasakan kalau jalan A bisa macet, jalan B bisa macet. Saya bilang, biarlah kita berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan. Yang namanya saudara, kalau kita kasih perjalanan keputusan atas Tuhan, istri kita tidak akan berani komplain. Kalau istri kita kan pedas kalau komplain. Papa sih udah dibilangin jalan sini, papa sih bodoh. Takut akan Tuhan. Setiap istri yang takut sama Tuhan pasti menyenangkan suaminya. Amin. Pasti menyenangkan suaminya. Menjadi istri yang menyenangkan. Berarti yang pertama, orang yang berbahagia itu memiliki ciri yang hidupnya takut sama Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan yang luar biasa. Yang kedua, ini Pak Alek masih bisa diteruskan ini yang kedua. Waktunya udah hampir. Oh masih ada ya. Jangan-jangan saya selalu jaga-jaga lihat pendeta begini. Padahal pikirannya sudah super mitolog. Yang kedua, bagaimana orang yang berbahagia itu makan dari jerih lelah sendiri. Dikatakan dalam firman Tuhan, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Saya mengatakan jangan hidup parasit, jangan hidup menumpang, termasuk menumpang di mertua. Entah itu mertua indah, jangan mau hidup di sana. Hidup parasit, hidup karena orang lain, hidup dibiayai orang lain. Orang itu pasti tidak bahagia. Yang berbahagia itu kalau kita sudah hancur-hancuran, mati-matian, tapi gaji kita 5.000, itulah yang paling kita nikmati. Itulah yang dimaksud Daud, kitalah yang paling berbahagia, makan dari jerih lelah sendiri. Jangan meminta-minta gratisan. Itu maksud Daud, supaya saudara bahagia. Jangan mengharapkan orang, bantuan orang. Siapa yang mau bantu saya? Yang artinya terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan dirinya, yang mengandalkan orang. Orang itu tidak akan bahagia. Berarti orang yang bahagia itu makan dari jerih lelah sendiri. Saudara, Pak Alek ini awalnya beliau ini saya kenal. Begitu kita makan, saudara, sudah ada yang bayar. Saya selalu terlambat, dia yang menang dalam pembayaran. Gimana ini? Kapan dibayar Pak Alek? Saya pelajari. Ternyata sudah langganannya Pak Alek. Dan Pak Alek sudah bayar mata sama yang punya restoran. Artinya aku yang bayar. Jangan, kalau ada dari yang orang yang saya bawa, jangan mau. Akhirnya sebelum Pak Alek, Tuhan, kalau hanya Pak Alek yang bayar, dialah yang diberkati. Akhirnya saya salib dia. Kau lihat, nanti kalau kami datang, yang guru-guru kami, jangan ya. Gimana? Oh, udah, gak usah komen. Makan dari jerih lelah. Dari apa buah tangan kita, kita memberkati. Lebih diberkati orang yang memberi daripada yang menerima. Saya sedang bergumul sampai hari ini.
supaya saya bukan pendeta yang dikasihani, yang perlu bantuan. Kalau kita pelayan Tuhan, jadikan hidupmu menjadi wajah yang memiliki yang mandiri, mandiri secara finansial. Kalau memang berkat itu milik kita, itu akan datang dengan cara apapun, tentunya dengan cara Tuhan. Saudara, waktu di seminari Bethel, saya masih semangatnya khotbah. Jadi kalau ada yang undang, itu luar biasa, karena yang kita pelajari ini bisa kita kita praktekkan, ada kesempatan mempraktekkan. Kalau kita tidak praktekkan, itu kan menjadi busuk, tidak bakalan jadi. Jadi kesempatan itu sangat berguna bagi kita. Saking kita semangat, saudara, kita tidak pernah ingat yang namanya PK. Tahu PK? Itu amplop putih di dalamnya duit. Sampai kita tidak ingat, begitu kita khotbah berapi-api, entah itu ngawur juga sih, karena belajar ya, kalau teologi ya kacau-kacau juga, tapi kita semangat, karena hanya untuk Tuhan aja kita berteologi ya. Mantap, luar biasa. Begitu amin, karena kita sedang luar biasa, langsung kita pulang. Lah pendetanya kejar-kejar kita, seperti maling. Pak pendeta, kita pergi aja, nggak lihat. Sampai itu berminggu-minggu, amplop yang aturannya ke saya itu saya tinggalkan. Berminggu-minggu, berbulan-bulan, akhirnya pendeta itu cari saya di seminari Bethel. Dan mungkin sudah beberapa bulan dicari dan saya ketemu. Pak pendeta, saya tidak bisa tidur, udah berbulan-bulan hanya dengan amplop ini. Bayangkan saudara, kalau sudah Tuhan membuka berkat kepada kita, tidak satu pun yang bisa menutup. Bayangkan orang yang memberi kepada kita tidak bisa tidur. Sama juga pendeta Berti, ada keluarga yang dia layani, tidak tidur gara-gara amplop tidak sampai kepada beliau. Kalau Tuhan sudah memberkati kita, tidak satupun yang menghentikan, menstop berkat itu. Saudara, hiduplah dari jendela sendiri, karena itulah kita bahagia. Yang ketiga, bagaimana orang yang berbahagia itu menurut Daud? Dikatakan istri seperti pohon anggur yang subur. Dikatakan dalam ayat 3, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumah. Kalau kita pelajari anggur itu saya lihat di Israel, itu saya lihat anggur di Jakarta tidak menarik. Dilihat aja tidak menarik. Pernah saya cobai asam bercampur pahit. Sudah tidak menarik pohonnya, asam pula, dan tidak enak buahnya. Nah, yang dimaksud Daud itu anggur yang di Israel, jauh di sana. Saya berkesempatan ke sana, saya lihat anggur saudara di Nazaret. Itu buahnya merah saudara, bulat-bulat, gede-gede. Lihat aja saudara, saya sudah mabok anggur karena indahnya luar biasa. Dan daunnya sama, seragam aja, tingginya sama. Dan di Israel sana anggur itu menjadi penentu di dalam satu pesta, entah itu pesta pernikahan ataupun pesta kerajaan. Artinya Daud mau menyampaikan kepada kita bahwa seorang istri itu selalu diingat dan selalu dibutuhkan dan selalu dipakai dalam perayaan-perayaan. Kalau tidak ada anggur, tidak jadi itu pesta. Artinya dalam rumah tangga, kalau sudah istri bermasalah, susahlah itu rumah tangga, hambarlah itu rumah tangga. Kalau bermasalah, kalau istri sudah tidak menarik lagi, seorang suami linglunglah itu menjadi suami yang linglung.
karena dia tidak lengkap tanpa dengan istrinya. Berarti dikatakan di sana tadi, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur. Kalau saya perhatikan istri saya, dia tidak seperti pohon anggur yang subur. Badannya aja subur. Tapi Daud mau menyampaikan, ternyata kalau kita diingat hai istri oleh suami kita, itulah anggur yang subur. Suami-suami, engkau mungkin sendiri di sini, kau ingat enggak istrimu? Berarti kalau kita tidak ingat istri kita, berarti istri kita bukan pohon anggur yang subur. Istri itu menjadi kerinduan. Berarti setiap pesta raja-raja harus dihadirkan anggur. Harus ada anggur supaya pesta itu berjalan. Berarti istri itu sangat menentukan dalam kebahagiaan rumah tangga. Jadilah istri-istri yang subur, yang seperti pohon anggur dalam keluarga. Dirindukan oleh suami, dirindukan oleh anak-anak. Saudara, ibu saya meninggal 76. Waktu kita masih kecil, adik saya masih kecil-kecil, karena teknologi juga belum ada. Adik saya itu tidak minum susu instan, hanya susu ibu saya. Jadi semua kita, adik saya ada 3, semua kita menyedot air ibu susu yang sama. Kok saudara tercengang? Emang salah? Salah minum air susu ibu sendiri. Jadi kami minum susu yang sama, ibu yang sama. Saudara, setelah makin besar, kami dikasih makan nasi putih sama garam. Karena waktu itu tidak ada blender, saudara. Jadi nasi putih itu, nasi biasa, dikunyah ibu saya. Begitu halus ditarik dari mulut, langsung ditaruh ke mulut adik saya. Puk! Langsung adik saya dari mulut ibu saya langsung ke mulut adik saya. Padahal ibu saya itu tidak sikat gigi. Dan setelah saya lihat nasib adik saya, ternyata nasib saya sama juga digituin. Makanya waktu adik saya disuapin dengan bubur model begitu, saya berseru-seru, Tuhan, enak. Nanti saya suruh supaya ibu disuapin dengan model begitu. Yang mau saya sampaikan, saudara, seorang ibu yang luar biasa itu, waktu dia meninggal, separuh jiwa saya hilang. Karena kenapa? Karena ada relasi, ada hubungan yang tidak terbantahkan, yang tidak terhilangkan dengan apapun. Seorang istri yang seperti pohon anggur yang subur. Engkau menjadi istri jika engkau seperti pohon anggur yang subur. Engkau tidak terhilangkan, engkau tidak terbantahkan keadaan kepada keluarga. Jika ibu-ibu tidak ada, terganggulah keluarga itu. Saudara, relasi, kalau kita punya relasi, yang paling dekat relasi kita kepada siapa? Kalau suami kepada istrinya, kalau istri kepada suaminya, itulah relasi kita terdekat di bumi ini. Makanya yang paling tahu saya itu adalah istri saya. Jangan tanya yang lain,
Tanya istri saya kalau pengen tahu saya. Nah, karena saya ada relasi dengan istri, saya kalau main mata begini, kalau 2 kali berkedip, itu teh manis. Makanya kalau saya berkedip, jangan saudara berpikiran yang lain. Kalau berkedip ke istri saya 2 kali, jangan berpikiran yang lain, karena saudara tidak tahu itu. Hanya tahu itu karena kami ada relasi. Jadi relasi keluarga kepada istri yang seperti pohon anggur yang subur itu sangat kuat, dan termasuk kepada suaminya. Gak perlu saya mengatakan kepada istri, istriku tolong dulu bikin teh manis 2 gulanya, maksudnya 2 sendok. Itu tidak ada relasi. Karena kami ada relasi cukup kedipan 2 kali berkedip teh manis. Kalau sekali berkedip air putih. Kalau 3 belum saya bikin 3 kali berkedip. Istri seperti pohon anggur yang subur. Dan yang terakhir, biasanya yang terakhir enak dan semangat karena diakhiri dengan amin. Orang yang berbahagia itu seperti apa? Dikatakan di dalam Mazmur 128 ayat 3 dikatakan, orang yang keempat anak-anaknya seperti tunas pohon zaitun. Yang keempat seperti tunas pohon zaitun. Dikatakan di sana bahwa anak-anak kita itu seperti tunas pohon zaitun. Saudara, kalau kita belajar pohon zaitun menghasilkan minyak. Pohon zaitun adalah pohon yang tabah, pohon yang hebat. Dia bisa mampu tumbuh di gurun pasir. Kenapa Daud menuliskan pohon zaitun? Saya lihat pohon zaitun tumbuh di tempat yang gersang, yang ekstrim cuacanya. Jadi saya percaya Daud menyampaikan kenapa anak-anak kita seperti tunas pohon zaitun. Karena pohon zaitun itu menghasilkan minyak yang sangat mahal. Dan minyak itu menghasilkan minyak untuk obat. Yang artinya Daud mengatakan anak-anak kita yang kalau kita duduk di meja, yang di meja kita itu menjadi obat bagi suami istri. Anak kita yang dianugerahkan, yang diberikan Tuhan itu kepada kita menjadi obat dalam rumah tangga. Sering saya dengar, Pak Pendeta, anak saya narkoba, Pak Pendeta. Saya pikir anak model begini tidak jadi obat. Pendeta, anak saya tabrakan. Pendeta, anak saya tidak pulang. Itu bukan anak yang menjadi obat. Nah, orang yang berbahagia itu anaknya menjadi obat seperti tunas pohon zaitun. Anak kita menjadi seperti pohon zaitun yang tahan, yang kuat, yang berhasil. Bukan seperti pohon toge. Pohon toge, pohon yang lemah, yang cengeng, yang temannya hanya tahu, yang hanya dioseng-oseng. Itulah pohon toge. Dan Daud mau menyampaikan anak-anak kita seperti tunas pohon zaitun yang menghasilkan obat. Dan minyak zaitun juga yang paling tingkat yang pertama dipakai mengurapi raja. Berarti anak kita menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi keluarga kita. Beri kemuliaan bagi Tuhan yang berlimpah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang berbahagia itu yang pertama takut sama Tuhan. Hiduplah takut sama Tuhan. Orang yang berbahagia itu yaitu makan dari jerih darah sendiri. Hiduplah dari apa yang
saudara kerjakan dan jadilah berkat di mana saudara berada. Yang ketiga, istri seperti pohon anggur yang subur. Dan yang terakhir, anak-anaknya seperti tunas pohon zaitun. Beri kemuliaan bagi Tuhan yang luar biasa. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa, kita merenungkan, kita menerima firman ini. Indah rencana Tuhan. Menjadi orang yang berbahagia. Indah rencana, indah rencanamu Tuhan dalam hidupku, di dalam hidupku. Walau ku tak tahu, walau ku tak tahu, dan ku semua jalanmu,
Engkau merancangkan kebaikan bagi hidup kami, dan kami sudah melihat bahwa orang-orang yang berjalan bersama Tuhan akan berbahagia, akan bersukacita di dalam Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati kami hari ini. Tidak terkecuali siapapun kami yang hadir akan diberkati oleh Tuhan. Ada banyak pergumulan ya Tuhan, ada banyak bergumul dalam kesembuhan, dalam ekonomi. Tuhan tetap memberkati kami, karena kami percaya Tuhan tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah firman-Mu menjadi kekekalan dalam hati kami, sehingga kami diberkati oleh Tuhan, dan kami maju dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepada-Mu, ya Tuhan yang luar biasa. Kami memuliakan nama-Mu, kami mengagungkan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Bapa di dalam surga, Engkau memberkati setiap kami yang hadir pada malam hari ini. Engkau memberkati setiap pekerjaan kami. Engkau memberkati anak kami. Engkau memberkati istri kami. Engkau memberkati suami kami. Rumah tangga kami diberkati oleh Tuhan. Apapun yang kami lakukan diberkati oleh Tuhan, dan berkat itu untuk kemuliaan pada Tuhan. Saudaraku-saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati kepada Tuhan. Angkatlah kedua tangan, pulanglah membawa berkat dari Allah Bapa, kasih pertolongan di dalam Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dengan Roh Kudus yang menuntun kita sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri sesi ketiga pada malam hari ini. Haleluya, haleluya. Semua yang diberkati Tuhan mengatakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan yang luar biasa. Tuhan memberkati. Silakan duduk jika ada